Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pak Ferry, menurut kami dari kelompok 4 untuk perkenalkan diri. Nama saya Dira Wibowo dengan rekan saya Alfian Rohmat beserta rekan kami yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Terima kasih perjalanan. Pada kesempatan kali ini lagi kami akan presentasikan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran CPD, Contoh Proximal Development. Ya. Untuk pengertian Zone of Proximal Development sendiri atau CPD merupakan konstruksi kunci dalam teori pembelajaran dan perkembangan Lev Vygotsky. Zona perkembangan proksimal didefinisikan sebagai ruang antara apa yang dapat dilakukan pembelajar tanpa bantuan dan apa yang dapat dilakukan pembelajar dengan bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Pertanyaan pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada dan proximal development yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Ya, menurut Alfian Rohmat ya, pembelajaran dengan memperhatikan zone of proximal development atau CPD, kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya sehingga upaya guru dapat dengan memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik atau yang lainnya sehingga kemampuan anak menjadi aktif pada CPD. Menurut Ayu Mai Lestari, CPD adalah tingkat perkembangan aktual peserta didik dengan tingkat perkembangan potensial dalam memecahkan masalah secara mandiri atau bekerja sama dengan temannya. Peserta didik yang belum memahami masalah secara individu dapat bekerja sama dalam kelompok atau dengan bimbingan. Kemudian menurut Lulu Urohma, pembelajaran dengan memperhatikan CPD itu merupakan jarak antara perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Ketika siswa terlalu sering mengerjakan pekerjaan individu, maka akan memperlambat sistem perkembangannya. Oleh karena itu, selingi pekerjaan kelompok pada anak sehingga mereka saling berinteraksi dalam memecahkan suatu permasalahan bersama. Kemudian menurut Intan, CPD adalah proses belajar peserta didik dengan bantuan seorang dalam hal ini seorang pendidik atau teman sejawat meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimum dari peserta didik yang bersangkutan tersebut. Pembelajaran dengan memperhatikan CPD akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan Untuk menurut Siti Purnamasari, pembelajaran dengan memperhatikan CPD merupakan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan aktual dan potensial peserta didik dengan memberikan bimbingan atau pengawasan dari orang yang lebih ahli hingga peserta didik mampu belajar dengan mandiri. Menurut Dwi, pembelajaran dengan memperhatikan CPD adalah pembelajaran yang mengharuskan peran seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik dengan tujuan menghasilkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik sehingga pihak guru dapat dengan memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik atau hal serupa yang memicu kemampuan anak menjadi aktif pada CPD. Pertanyaan kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada zone of proximal development pada peserta didik? Menurut Alfian Rohmat,
Kesiapan mengajar dengan perhatikan GPT pada peserta didik adalah kemampuan pendidik dalam mengetahui tingkat pencapaian kemampuan peserta didik untuk yang kemudian itu mendapatkan sejumlah bantuan ataupun scaffolding dari guru sendiri. Menurut Dwi Kresno, kesiapan mengajar dengan memperhatikan GPT pada peserta didik adalah pemahaman guru tentang GPT agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan berbagai metode sehingga dapat berjalan dengan baik. Menurut Ayu Melestari, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada psychological development pada peserta didik adalah kemampuan pendidik untuk mengajar agar nantinya saat proses pembelajaran CPD peserta didik bisa berkembang dengan baik antara perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya menurut Intan, kesiapan mengajar dengan memperhatikan CPD pada peserta didik adalah kemampuan pendidik dalam menyesuaikan pembelajaran. Pada dasarnya CPD itu merupakan CPD setiap peserta didik berbeda-beda. Namun sebagai pendidik tentunya harus mampu dan siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan CPD peserta didik tersebut dengan menerapkan pembelajaran berkelompok sehingga antar peserta didik dapat berdiskusi dan saling membantu. Kemudian menurut Siti Ayu Purnama, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada CPD pada peserta didik adalah pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran CPD, yaitu dengan mengetahui konsep perkembangan aktual dan perkembangan potensial, kemudian dapat memetakan tingkat CPD peserta. Pertanyaan 3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada zona persiapan development yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaannya, kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual dalam diri peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya. Perbedaannya, guru dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya sehingga anak menjadi aktif pada CPD. Saat proses pembelajaran anak, guru jangan terlalu sering memberikan penugasan individu, tetapi diselingi dengan kegiatan kelompok. Pertanyaan yang keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada CPD yang ada pada peserta didik? Persamaannya yaitu kesiapan mengajar dengan memperhatikan CPD harus dikuasai seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Selain itu, seorang pendidik harus mampu memetakan CPD peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran dapat sesuai dengan kemampuan peserta didik dan scaffolding yang diberikan tepat sasaran. Perbedaannya dalam hal kesiapan mengajar yang mungkin menjadi perbedaan yaitu pada pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan saat menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan CPD. Sekian tadi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Jadi ini apa? Panjangnya Bahasa sederhananya apa? CPD adalah zona di mana anak itu bisa berpikir dengan aktif. Jadi CPD itu kan memerlukan suatu rasa dari pihak kedua, bisa dari pihak yang lebih kompeten di materi tersebut. Jadi sehingga ketika dibantu, anak itu bisa istilahnya terangsang pemikirannya. Seperti itu. Kalau menurut Anda bagaimana? ZPD, kalau kita cari di web YouTube, ZPD apa ya?
19. Apa? ChatGPT. Bukan Coba tambahin video YouTube nah. Di YouTube mau bisa buka kan? What is the civil? Sistem pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Iya. Nggak pernah main. Pakai bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Oh, mahasiswa. Bodoh gitu nih. Bodoh ada macam-macam cari yang lebih ini ya. Iya bahasa PPG kali. Sampai ini Pak, pernah coba lagi aja. Nggak connect ke situ ya, LCD ya. Di LCD kan juga bisa dinaikkan suaranya kan mas? Oh yang bahasa Inggris ya? Jadi kalau yang LCD kan pakai bahasa Inggris ya? Nggak kedengeran mas, cari yang lain loh mas. Coba aja, itu loh web plus. Itu yang atas. Itu aja. Coba yang bawah lagi. Oh kamu ketik pengertian mau ya, si picking lo benar. Kayak lihat gitu kan. Jenius.
Coba dari 10 nggak bisa diperbesar soalnya. Bisa. Oh, oke. Kalau makin dalam minta banyak. Apa kesimpulannya dari video tadi? Kesimpulannya bahwa CBD merupakan hubungan dan jadi ada dua anak tadi ya. Yang satu anggap aja kembar, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki itu ketika dia proses belajar dari merangkak sampai berjalan, dia mendapat istilahnya bantuan, dapat bimbingan dari orang tua dijaga. Yang satu yang anak perempuan tadi tidak, dia mandiri. Ternyata yang dibantu itu lebih cepat, meskipun akhirnya sama-sama bisa berjalan, tapi ternyata yang dibantu itu menunjukkan hasil yang lebih positif. Nah, itu diterapkan juga dalam pembelajaran. Ternyata dalam pembelajaran itu juga memiliki konsep yang sama. Ketika
kalau orang belajar mandiri dengan kerjasama atau dengan bantuan yang lebih mampu, itu akan membuat perkembangan yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Kan teori. Mengenai gue, ya, CPD. Kalau berdasarkan gambar tadi ya. Gitu. Oke, iya Mas, lanjut. Kamu ngomong apa? Setuju bisa selesai. Menurut Mas Alfian apa? Ini dua orang yang berbeda ya. Melihat video yang kan kembar nih ceritanya. Melihat video yang sama, tapi mungkin pemahamannya berbeda ya. Kalau dari saya sendiri simpelnya ya Pak, CPD itu merupakan apa ya, ruang untuk peserta didik belajar, tapi mereka itu mendapat pengetahuan itu dari entah itu dari bantuan orang teman sebaya atau guru gitu Pak. Jadi CPD itu Pak. Kalau dari saya sendiri. CPD itu ruang. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Oke. Paham nggak ini teman-teman ya? Atau mau menambahkan satu lagi? Mungkin kita tarik satu kesimpulan ya. Satu lagi. Kita sudah lihat presentasi mereka berdua. Kita juga sudah lihat penambahan video yang audio visual yang perlu ada gambar dan lain-lain. Sudah kita juga lihat. Terus kesimpulan kalian ZPD itu apa? Dan kira-kira bisa diterapkan nggak sih di kelas nanti kalau pada saat ngajar gitu? Iya, Mas Mbak. Satu. Mas Bagas. Mbak Suci. Kalau menurut saya sih kalau ZPD itu pemberian bantuan atau scaffolding kepada murid di sekolah ya Pak, itu kepada peserta didik yang setelah dibuat pemetaan sesuai dengan kemampuannya dan karakteristiknya. Jadi sesuai dengan pemetaannya itu guru bisa mengasih treatment berupa scaffolding untuk peserta didik. Sudah mulai ini ya, sudah mulai mengerucut ya diskusi kita ya. Jadi kita jadi ternyata bisa diterapkan di kelas loh. Gitu. Yang tadinya sekedar teori, tadi yang menyampaikan ada tutor ya, bapaknya ya. Kalau ini tadi ada ruang lingkungan belajar. Ini ada pemberian treatment kepada masing-masing anak, beda-beda ya. Oke, satu lagi. Mas Ramadhan. Ngawur ya. Dan jam 12 sahurnya habis Mas. Saya ingin menambahkan Pak. Oh iya. Menurut saya kan gini, kalau ZPD itu kan zona perkembangan proksimal ya Pak. Jadi intinya kan jadi setiap anak itu kan pasti memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang perkembangannya itu cepat, ada yang lambat. Nah dari situ kan kalau kita kelompokkan peserta didik mungkin ada yang kategori kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah mereka itu ketika kita maksimalkan perkembangan mereka itu capaiannya pasti berbeda-beda. Jadi kita dengan bantuan seorang guru atau temannya itu mereka akan mendapatkan capaian itu yang maksimal. Jadi semuanya itu diberikan sebuah bantuan entah dari temannya ataupun dari gurunya untuk mencapai suatu perkembangan yang paling maksimal. Paling maksimal. Ini nyambung sama pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Seingat saya dulu pas mata kuliah itu kan ada salah satu strateginya pakai ZPD ya. Iya. Nyambung ke sana. Yo intinya masing-masing anak berbeda-beda, kemudian dia harus berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, treatment yang diberikan oleh guru itu seperti apa ya? Ini sih sebenarnya itu, mau yang dia kategori rendah, sedang ataupun tinggi, ketiganya harus maksimal sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya. Tapi itu akan menambah pekerjaan bagi gurunya ya. Kalau satu kelas kamu kemarin satu kelas berapa PPL? 35-36. Nah, piye ngono iku carane melihat perkembangan masing-masing anak. Itu baru satu kelas Pak. Kalau guru Iya, itu baru satu kelas. Biasanya kamu ngajar berapa kelas? Kalau saya Enggak, besok kalau pas kamu enggak, paling enggak ya 5 sampai 4. 5 kelas? Guru itu kan
kelas? 5 sampai 11. 5, 6. 5 sampai 6 kelas? Iya. Wah, satu semester? Iya. Iya. Kita sekitar. Dan itu semua level kita ngajar ya biasanya ya? Iya. Saya ya 7, 8, 9, ya 10, 11, 12 gitu ya? Iya, atau level yang sama? Bisa seperti itu. Bisa bagian jadwalnya. Oh, tergantung bagian jauh. Bisa 11 semua ya, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, 30 misalnya aja 30, kita dapat 5 kelas. Berarti kan ada 150 siswa yang punya potensinya masing-masing kan. Nah, strateginya piye gitu Mas. Secara teori ini bagus ya, kalaupun dia bisa kita praktekkan sangat baik. Tapi strategi yang bisa kamu lakukan apa dong kalau kelasnya sangat banyak? Dan mungkin kayak gitu kan kamu akan sehari bisa ngajar berapa jam ya? Saya sip 1, habis itu nanti pindah lagi kelas berikutnya kan gitu kan? Kan pasti kan capek juga kan gurunya. Nanti menganalisis asesmennya. Oh iya, betul. Belum nanti dianalisis juga hasilnya piye, terus nanti evaluasinya piye, perbaikannya gimana ya itu loh. Apa? Kamu ngomong apa? Saya lupa saja bingung. Pak bingung. Maksudnya itu nanti kalau kamu sudah jadi guru, real guru ya, teacher ya, kamu menghadapi ada 5 kelas, ada 30 anak masing-masing. Nah, kamu mau menerapkan SDG-nya biar kamunya juga punya waktu untuk istrimu kan? Gak cuma ngurusi anak orang, tapi juga ngurusi anak sendiri dan istri sendiri. Gimana tuh? Jadi kan ada 150 anak kan yang harus kamu lihat perkembangan potensi mereka masing-masing kan, dengan waktu yang terbatas juga. Logikanya kan gitu. Paling kamu ketemu mereka kan seminggu sekali atau 2 kali? Bisa 1 kali. 2 kali ya? Ya, Ada yang 1 kali. ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ketemu mereka cuma itu pun 1 kali pertemuan cuma 2 JP, 2 atau 3 JP kan. Biasanya itu kalau guru itu mengelompokkannya justru per kelas, Pak. Tidak begitu. Jadi ada kelas yang bagus, ada yang kelas yang kurang, ada yang sedang seperti itu. Jadi hanya per kelas itu. Kalau misalnya kelas yang misalnya kelas 10A misalnya, Pak. Oh ini anaknya secara rata-rata baik, maksudnya pintar gitu, Pak. Mudah dalam menangkap pelajaran. Ada juga misalnya mungkin kelas 10B itu kurang. Biasanya guru baginya per kelas. Oh berarti dari awal udah langsung dibentuk kayak gitu loh. Tapi nyatanya enggak juga. Tapi kenyataannya enggak sih. Bulan belum. Bulan belum. Gurunya sih yang maksudnya gurunya itu kan biasanya ngajarnya beberapa kali. Kalau di kelas A itu berapa kali, kemudian kelas B beberapa kali. Nah itu gurunya dapat menyimpulkan kalau kelas A itu memang kemampuannya lebih baik. Cara Kalau seperti itu kan berarti enggak bisa masing individu dong. Iya. Karena kan strategi anak-anak kan beda-beda. dari itu biasanya guru itu karena ya itu karena nanti gitu kan susah, makanya biasanya kalau guru itu per kelas ya. Prakteknya langsung seperti itu dari pamungkas. Kalau kelas ini mas, kalau kelas ini malah tak tertinggal, kalau kelas ini enak mas. Oh lumayan gitu ya. Oh. Jadi nanti bisa menyesuaikan. Kalau yang kelas kurang ya kita ngajarnya lebih pelan, lebih memberi pemahaman kepada peserta. Tapi kalau yang udah tinggal set sudah. Jadi itu Oh. Maaf mungkin saya ketika dulu waktu saya SMK itu saya pernah mendapatkan perkataan tentang seorang guru itu memang harus mengenali peserta didik itu secara personil. Jadi memang secara kita pada PPG itu kan kita mengenali anak itu setiap anak ya, setiap anak. Kemudian nanti kita tunjuk-tunjukkan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan setiap guru di sekolah itu kan biasanya mengajar itu minimal 24 JP ya, sekitar 4 sampai 6 kelas seperti itu. Nah, biasanya salah satu strateginya mungkin yang diterapkan adalah kita menggunakan pemetaan itu. Jadi kan pemetaan strategi itu kan tidak dilakukan setiap waktu ya, tapi itu secara berkala. Jadi itu hal yang akan kita gunakan untuk mengatasi kalau kita tuh mendapatkan kelas yang banyak. Jadi ketika kita mau mengajar di kelas A misalnya, ya kita bisa melihat dari hasil pemetaan itu. Kelas A itu ada beberapa anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan yang jadi acuan kita untuk mengajar seperti itu.
karena pemetaan itu kan tidak dilakukan secara waktu tapi secara berkala. Jadi itulah yang jadi kayak strateginya dulu untuk melakukan pembelajaran. Ya betul. Meskipun tadi dibagi per kelas tetap dulu tahu kan yang bermasalah 1 2 yang pintar 1 2. Oh Tahu. iya, yang bahasa yang berbeda ya. Tidak mas kelas di pukul rata semua. Tetap ada 1 2 yang memang bermasalah gitu pasti. Ya. Kalau Mas yang tadi kan bilangnya, oh di kelas A kemungkinan di kelas A secara keseluruhan pintar semua, tapi 1 2 anak ya ada yang Pasti ada bermasalah. yang bermasalah. Yang Artinya kan itu treatmentnya lebih ringan daripada yang kelas C atau kelas D gitu kan. Maksudnya mungkin yang kelas C atau kelas D sebagian besar nggak bisa semua gitu kan maksudnya. Gitu. Kalau ini kayaknya itu kadang bisa diperoleh dari ini ya teman sejawat yang bercerita ya. Kamu tanya teman-temanmu sesama guru, kelasnya gimana gitu kan kita bisa punya gambaran. Atau secara tadi ya yang pakai ini ya pemetaan yang berkala itu juga kelihatan lebih real lagi ya. Jadi selain kita berdiskusi dengan teman sejawat yang mengajar di kelas yang sama, kita juga bisa melihat dari data-data yang ada ya. Dan memang kita tuh akan selalu hafal dengan di kelas itu biasanya yang kita hafal itu satu siapa? Siswa itu yang paling itu pasti kita hafal. Yang tengah-tengah itu yang diem itu malah lupa kan? Yang paling pinter, yang paling berisik, yang paling lucu atau apa, yang itu tuh. Yang agak susah itu yang paling pendiam ya, agak susah kita kendalikan. No komen, yang ngerjain tapi juga bisa kita ini. Tapi kalau dia aktif berbicara, dia pun itu salah, tapi kan kadang jadi lucu di kelas dan seterusnya itu malah kadang bisa kita ingat. Ya intinya apa yang kita pelajari sekarang ini berhubungan dengan materi-materi yang lain juga ya dalam pembelajaran diferensiasi dan lain-lain. Itu aja sih mungkin dari saya. Atau yang lain atau mau nambahkan? Kenapa materi-materi seperti ini tuh diangkat di PPG Prajabatan ya? Kenapa ya? Kenapa materi PPG Prajabatan itu selalu mengarahnya kepada setiap anak itu beda-beda, setiap anak itu harus diberikan treatment yang berbeda-beda gitu-gitu. Hampir sebagian besar yang PPG Prajab itu materinya itu ya. Karena penerapannya kan sekarang juga seperti itu. Apa yang guru-guru sebelumnya nggak seperti itu ya? Guru-guru senior-senior kita itu, guru-guru senior itu kan produknya kalian ya? Iya kan? Dan kalian pintar-pintar tuh buktinya. Apakah produkmu nanti lebih pintar daripada kalian? Ini saya ini juga produknya guru senior yang kayaknya nggak pakai CPD gitu dulu. Sehingga saya juga enggak. Dan ketika Mas tadi bilang, oh iya ada kelas A yang pintar semua, saya itu masuk kelas B. Memang kelas A iya. Kelas saya itu dulu saya ya di SMP itu dibagi jadi A sampai F. A, B, C, D, E, F. A itu yang paling pintar memang. Jadi yang Mas Hendra sampaikan. A itu pintar-pintar semua dikumpulin jadi satu, nanti berkurang jadi B, C, D, E, F. F itu yang paling goblok, tapi masih masuk ranking di sekolah itu. Jadi kan seingat saya dulu tuh kalau kita mau masuk ke sekolah negeri kan nilai kita di ranking dulu. F itu udah yang salingan terakhir. Dan memang kenyataannya teman-teman yang ada di F ya begitu, ya seperti yang disampaikan oleh Mas tadi. Ya memang perlu treatment yang lebih yang di. Pokoknya setelah C ya, D, E, F itu udah wassalam deh. D, E, F itu. Tapi nggak tahu sekarang apakah seperti itu masih berjalan. Jadi A, B, C itu enak kalau ngajar A, B, C. Tapi kalau ada D, E, F, wah wes kelasnya rame dan seterusnya. Tapi enaknya kalau sudah dibagi seperti itu, gurunya jadi tahu, oh saya mau masuk kelas F, oh saya mau masuk kelas A. Jadi kan dia udah tahu strategi karena kondisinya seragam, ya sama-sama pinter, jadi bisa kita ajak berlari, sama-sama
ini bisa pelan-pelan gitu. Jadi kan selevel mereka hampir sama. Itulah enaknya tuh gitu. Yang A mungkin cepet, kasih soal-soal ya langsung dibahas. Tapi kalau yang F pelan-pelan, santai. 1-2 soal cukup, besok tambah lagi 1 lagi gitu. Jadi beda. Karena dari awal sudah dibagi-bagi per kelompok itu. Yang agak susah kan yang nyampur ya. Ya ada yang pintar, ya ada yang sedih. Tapi kan pada kenyataannya bisa juga nanti di kelas F dalam perjalanannya kan ada yang pintar juga ya. Juga seperti itu. Tapi hampir sebagian besar memang bawah DEF itu. Dulu saya seperti itu. Iya, Pak. Dan saya produk guru yang dulu ya. Kalau kalian kan new ya, new teacher ya, guru baru kan iya inilah berbagai ini. Dan materi PPG itu selalu seperti itu. Saya bacanya kok iya ya, kenapa harus selalu persen gitu. Nggak tahu apakah zaman dulu itu dianggap kurang berhasil ya mendidik kita ini. Jadi yang pintar itu hanya sebagian kecil ya mungkin. Jadi yang lain itu mungkin gimana? Apa hanya saya yang merasakan atau kalian juga merasakan apa yang saya rasakan? Ini Pak, kalau menurut saya Pak, itu tuh kenapa pemerintah itu membuat teori yang, pokoknya kita mengikuti teori dari luar ya ini ya Pak. Itu tuh kayaknya pemerintah itu ada suatu tujuan di mana kan kalau kita dulu kan kayak di ranking gitu ya Pak. Oh ada rankingnya. Peringkat 1 nilainya tinggi, peringkat bawah kan semakin ke bawah rendah. Padahal bahkan yang nilainya rendah itu malah bisa jadi orang yang punya potensi, ya berhasil lah dikatakan berhasil, potensinya itu lebih daripada orang yang pandai. Yang pandai jadi guru, yang berhasil yang pandai jadi guru, yang tadi yang kelas DEF jadi pengusaha kaya. Gajinya lebih besar daripada guru. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya pemerintah itu berpikir, oh berarti setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Makanya tema-tema yang kita pelajari di PPG itu mengarahnya ke situ semua. Iya. Dan gimana caranya biar anak-anak yang walaupun mereka belum begitu paham dengan teorinya, tetapi mereka itu juga tetap mendapatkan nilai yang baik dengan melihat potensi kelebihan anak di situ. Jadi PR besar kalian itu sekarang kalau nanti menjadi guru memang membuat anak itu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu PR-nya besar di situ. Tidak lagi sekedar melihat siapa yang paling pintar dan siapa yang enggak ya. Tapi kalau bisa semuanya dari 30 anak dalam satu kelas itu semuanya berhasil gitu, sesuai dengan levelnya masing-masing. Karena memang tuntutannya seperti itu sekarang. Makanya semua materi-materi di PPG itu yang pajak khususnya itu mengarahnya ke situ semua. Hampir sebagian besar mengarahnya ke situ semua. Dan itu dimulai dari guru yang baru. Siapa guru yang baru itu? Kalian yang memegang ini ya, dan pemerintah itu menghabiskan banyak dana untuk menghasilkan guru-guru yang baru seperti kalian ini. Dan katanya sih tinggal satu ini harapannya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia ya PPG ini, PPG pajak ini satu-satunya, karena setelah ini mungkin pemerintah akan bingung mau gimana caranya gitu ya. Ini satu-satunya cara untuk mengatasi ini semua ya, kalian inilah yang terpilih untuk memperbaiki itu semua. Berat ya. Berat sih emang, tapi kalau rame-rame kan enggak ya. Pahalanya besar. Insya Allah gajinya juga besar ya. Pahalanya besar, gajinya besar. Udah cukup, kita aja dulu dari saya. Kita mulai menambahkan. Tidak ada, cukup Mas. Terima kasih atas tanggapan dari teman-teman dan Pak Ferry. Rambinya dari kelompok 4, terima kasih atas antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.